Sebelum masuk ke rekap kami peringatkan bahwa anime ini menceritakan tentang gadis cantik yang memiliki gangguan mental. Gadis ini memiliki kepribadian ganda yang kemudian bertemu dengan pria yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Video ini hanya sekedar hiburan, tips dan trik bagaimana cara menyembuhkan penyakit gangguan mental. Jadi silakan ambil yang baik jika menurut kalian baik dan skip saja video ini jika menurut kalian buruk. Judul anime ini adalah Nocturnal episode 1 dan 2. 死を思えというのはだな。今は生きているが、いつか終わりが来る。先生もいつクビになるかわからんということだな。Miyamura Sayoko adalah gadis yang diam-diam disukai oleh pria gendut ini. Dia adalah sosok siswi yang sempurna, cantik, pintar, dan tidak sombong di sekolah. Eto-kun, nani yonderu no? Ah, wari. 授業中だよな。なんでもないから。勘違いするな。彼女が俺に話しかけるのは誰に対しても優しいからだ。 Sementara pria gendut ini bernama Eto, dia merupakan pria yang sangat beruntung dalam anime ini. Dia selalu melakukan sesuatu dengan setengah-tengah dan selalu berpikiran negatif. Dia selalu menyia-nyiakan kesempatan dan menjauhkan diri dari orang lain. Bahkan sekarang dia merasa depresi dengan masa depannya. Dia merasa dia tidak akan pernah mendapatkan pacar dan berhubungan dengan gadis sampai dia mati. Tapi mulai malam ini nasibnya akan berubah. Dia akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga karena menyelamatkan gadis yang sedang dikeroyok oleh para lelaki. Mushi da, mushi. Kubi tsukkon demo itai me o miru no ga ochi da. あの子にはかわいそうだけど、無関心が一番なんだ。そうやって何もできずに一生を終えるんだ。これで勘弁してやってください。その子、俺の友達なんです。おお、物分かりのいい彼だね。つうかこの財布分厚すぎじゃね？いい子。これレシートばっかじゃねえか。体の中身おい。 Miyamura san. Setelah menyelamatkan dan mengelabuhi para pria tadi, mereka kabur dan mencari persembunyian yang aman. Mereka bersembunyi di warnet, tempat idaman para pasangan muda-mudi mencari inspirasi. Sangat mengejutkan, gadis yang diselamatkan Eto adalah Miyamura Sayoko, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah sikap dan perilakunya yang sangat berbeda dengan Sayoko ketika berada di sekolah. Bahkan tanpa basa-basi dia memberikan hadiah ciuman karena Eto menyelamatkannya. Gadis itu memberitahunya jika Miyamura Sayoko memiliki kepribadian ganda. Tapi anehnya dia tahu semua tentang Eto, bahkan dia tahu jika Eto diam-diam menyukainya. Tapi ketika kesenangan di dalam warnet baru dimulai, bunyi telepon pun berdering. Karena jam sewa warnet Indehoy akan habis, gadis itu mengajaknya untuk melanjutkan permainan di dalam rumah Eto. Gadis itu menjelaskan jika di malam hari dia berganti kepribadian yang nakal menjadi Yako dan di siang hari dia akan menjadi Sayoko, gadis yang pintar dan pemalu. Mereka berdua bermain kuda-kudaan sepanjang malam. Walaupun di tengah permainannya adik Eto sempat mengganggu, tapi tidak jadi masalah, mereka terus melanjutkannya hingga pagi tiba. 一応言っとくけど、私のこと喋んなよ。言えるわけねえよ、あんなこと。第一、顔だってまともに見れるかどうか。あ、やっと来た。エトさ、ちょっと話があんだけど、いい？ Di pagi harinya di sekolah dia bertemu dengan Sayoko dan teman-temannya. Dia khawatir serta tidak percaya tentang kejadian semalam. Eto canggung ketika bertemu mereka. Tetapi Sayoko seperti tidak mengingat kejadian tadi malam. Teman-temannya tahu jika Eto dulu mantan pemain sepak bola klub terkenal di SMA. Teman-temannya ingin Eto pergi dengan Sayoko untuk melihat pertandingan tim bola tersebut dan memintakan tanda tangan salah satu pemain idola mereka. Masaka Kitako no oe ni kuru koto ni naru to wa. Sore mo akogare no Miyamura-san to. すごいね。やっぱり中継で見るのと違うよ。けど、すごいよね、エト君。誰でも入れるクラブじゃないのに、どうして辞めちゃったの？ああ、他にやりたいことができて、本当はみんなすごすぎてついていけなくなっただけなんだよな。 Sayoko sangat terkesan dengan Eto, bahkan dia menganggap kehidupan Eto sangat luar biasa. Sepertinya Sayoko terkekang dengan kehidupannya sebagai wanita yang pintar dan sempurna di sekolah.
Itulah sebabnya dia memiliki kepribadian ganda atau sisi nakal di dalam dirinya. 宮村小夜子は二重人格だ。しかし本人はそれを知らない。俺がもう一つの人格と関係を持っているということも。なんだか江藤君とまともに喋った気がする。そうだっけ？だって私いつも避けられてるのかなって。ないないない、それは絶対ないって。そうなら普段もさ、こんな風に話せたらいいのにね。え？ごめん、私今日変だよね。いつも勉強ばっかりだから浮かれてるのかな。Sayoko mulai tertarik kepada Etou. Tapi Etou malah berpikiran kotor karena mengingat betapa cantik dan binalnya Yako di malam hari. Itu membuat batang tongkat milik Etou berdiri. Etou pun memberikan kata-kata manis untuk meyakinkan Sayoko. Jika semua kehidupan itu pasti ada akhir, jadi kita harus menikmati masa kini dan terus maju dalam kehidupan. Di tengah pembicaraan serius itu malah hal tak terduga terjadi. 今を楽しめか。そうなんだね。江藤君大丈夫？顔赤いけど。やらかしてやんの。笑うなよ、ヤコ。だって武藤慣れないのにカッコつけるから。 Pada malam harinya, Sayoko berubah menjadi Yako dan main ke rumah Etou. Etou menceritakan kejadian di siang hari bersama Sayoko dan merasa malu. Yako menertawakan Etou dan ingin menghiburnya. Yako memiliki ide dan mengajak Etou pergi ke sekolah malam-malam. Di sana mereka berdua bersenang-senang. Yako sangat mengkhawatirkan Etou dan melakukan cosplay menggunakan seragam sekolah dan bersikap seperti Sayoko. Dia bahkan sampai memberikan raganya untuk menghibur Etou agar dia lebih percaya diri kepada Sayoko. Pada akhirnya itu adalah hari terakhir Yako memberikan kesenangan kepada Etou. Setelah itu kepribadian Yako tidak pernah muncul lagi. Cerita berakhir dengan Sayoko yang mulai berubah dan membangkang untuk tidak menjadi gadis yang pintar dan sempurna. Dia mulai membuka diri kepada Etou dan mencoba hal-hal baru. いいよ、自信なんかつかなくって、ヤコがずっといてくれるならそれでいい。バカ。そういうのはさや子にとっとけ。でも結局のところ、俺が変わらなくてもいろんなことが変わっていく。望む望まないにかかわらず。ヤコ、今日も来ないのか。はあ、追試か。やっべえ、ここんとこ教習所通い詰めで何にも。隣いい？ごめん、この間俺全然気にしてないから。 Etou memiliki firasat buruk jika Miyamura Sayoko sikapnya sedikit demi sedikit telah berubah. Dia merasa tidak akan bertemu lagi dengan kepribadian ganda Miyamura yang bernama Yako ke depannya. Miyamura sengaja gagal dalam ujian untuk melawan ibunya. Ini kali pertama Miyamura membangkang kepada ibunya. Miyamura berpikir dia tidak bisa selamanya menjadi anak yang baik dan penurut. Dia tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Dia ingin lepas dan melakukan hal-hal yang dia sukai. なあ、ヤコ、言ってたよな。ヤコはそもそも宮村さんがいい子でいるために生み出した人格だって。いつかは終わる。死を思え。あの言葉が頭から離れなかった。 Kemudian kita lanjutkan rekap episode 2-nya. Di mana di sini diceritakan awal mula Miyamura memiliki kepribadian ganda menjadi gadis baik yang bernama Sayoko dan menjadi gadis nakal ketika malam hari bernama Yako. Sepertinya inilah awal mengapa Miyamura Sayoko memiliki kepribadian ganda dan menjadi benci dengan malam ketika dia mulai membenci dirinya sendiri. ヤコから連絡がないまま2学期が終わった。宮村さんの性格の変化、優等生でいることへの反抗。 Di sekolah Etou merasa Miyamura menjauh dari dirinya dan kepribadian gandanya bernama Yako sudah tidak pernah muncul lagi. Sehingga dia tidak bisa menikmati malam penuh keringat bersama Yako lagi. Itulah mengapa Etou memberanikan diri untuk berbicara kepada Miyamura. Etou tidak ingin melewatkan kesempatan dan menyia-nyiakan kenikmatan yang diberikan oleh Yako di malam hari. 宮村さん、来週もし時間があったら。
ごめんなさい。私、その時間帯は空いてなくて。まあ想定内っすわ。 Ternyata Etou gagal mengajak Miyamura untuk jalan bersama. Etou sudah menduga itu karena Miyamura Sayoko tidak bisa keluar di malam hari. Seharusnya ini menjadi hal baik karena mereka berdua belum menikah jadi mengurangi dosa mereka. Tapi Etou hanyalah lelaki biasa yang membutuhkan belayan wanita seperti Yako. Dia menjadi berpikir jika semua yang sudah terjadi bersama Yako sejak awal hanyalah mimpi. 俺宮村さんのこと何にも分かってないんだな。本当だよ、まったく。 Ketika Etou merasa putus asa, apakah bisa mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh Yako kembali? Tiba-tiba dia muncul di hadapannya dengan membawa minuman dingin. Yako muncul kembali di hadapan Etou. Ternyata dia tidak pernah muncul karena akhir-akhir ini dia diawasi lebih ketat karena perubahan sikap Miyamura Sayoko yang mulai bersikap menjadi anak pembangkang. Etou sangat bahagia sampai-sampai dia menangis. Etou ingin Yako menceritakan lebih banyak tentang dirinya dan Miyamura Sayoko. Yako sembari jalan bersama Etou bercerita bahwa mereka adalah keluarga dengan orang tua tunggal. Miyamura dibesarkan oleh ibunya. Ibunya juga memiliki kepribadian ganda. Miyamura Sayoko menderita perlakuan kasar saat masih kecil. Dan sejak saat itu malam mulai membuatnya takut. Untuk bisa menjadi gadis yang terlihat baik, dia menempatkan semua aspek sikap nakalnya ke dalam kepribadian yang terpisah untuk mengatasi malam. Sekarang tanpa sadar Miyamura Sayoko mencoba untuk mengambil kembali tugas yang dipaksakannya kepada Yako. Jadi waktu kehilangan Yako untuk selamanya semakin dekat dari hari ke hari. なあヤコ、本当はお別れを言いに来たんだろう。宮村さんが手放した性格を取り戻したらヤコは消えて。ああ、見て見て、武藤。すっげえ雑に話変えた。 Untuk terakhir kalinya Yako mengajak Etou istirahat dan melepas rindu di sebuah hotel. Etou meyakinkan dirinya bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Yako sekarang sedang bersama dirinya jadi dia harus menikmati waktu bersamanya. Etou sebenarnya masih khawatir akan kehilangan Yako. Tapi Yako memintanya untuk tidak khawatir dan memintanya untuk melakukan banyak hal malam ini bersamanya. Etou masih penasaran kenapa Yako memilihnya. Seperti biasa Etou merendahkan dirinya dan tidak percaya diri. Yako menganggap mereka memiliki persamaan. Cara Etou lebih memilih menyendiri dan tidak peduli orang lain. Fakta bahwa Etou menyukai Miyamura Sayoko tetapi sering mengalah. Tapi akhir-akhir ini Yako merasa salah dengan penilaiannya karena Etou sekarang telah berubah karena suatu alasan. Mungkin itulah alasan Etou menyelamatkan Yako dari para berandalan saat itu. Sehingga Yako menganggap Etou keren dan menyukainya. Tapi Etou seperti biasa dengan rasa tidak percaya dirinya. Dia menganggap dirinya tidak bisa mencapai apa yang dianggap normal oleh orang lain. Tentu saja sekarang apa yang dilakukan Etou dengan memompa bemper Yako memang bukanlah apa yang dilakukan oleh orang normal. Etou sebenarnya ingin merubah dirinya yang kurang percaya diri dan melakukan hal setengah-tengah. Dia terinspirasi oleh Miyamura Sayoko. Jika saja Yako mau tinggal bersamanya selamanya. Etou bertanya-tanya dalam dirinya apakah nanti kenangan bersama Yako yang telah mereka semua lalui akan hilang. Etou benar-benar tidak ingin malam ini berakhir. Jadi dia menahannya agar tidak segera memberikan susu segar dan berakhir. Tapi secara tiba-tiba Yako mengatakan hal yang mengejutkan jika dia ingin punya bayi dari Etou. Itu membuat Etou tidak mampu menahan rasa berterima kasihnya dan segera memberikan susu segar kepada Yako. そんじゃあね、もう行かなきゃ。やだ、消えたりなんかするなよ。俺が宮村さんにあんなこと言わなきゃ。武藤のせいじゃないよ。それに嬉しいんだ。小夜子が必要としてくれたことが。な顔するなよ。私はただあの子に夜を返すだけだから。 Setelah itu kepribadian Yako tidak pernah muncul lagi. Sekarang Yako telah pergi dari dunia Etou untuk selamanya. Satu-satunya yang tersisa adalah ingatan Etou tentang keberadaan dan kebersamaan bersama Yako. Tetapi hal itu hanya diketahui oleh Etou saja. Sementara Miyamura Sayoko tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang menjadi Yako. Itu membuat Etou sangat bersedih. Tiba-tiba Miyamura Sayoko datang dan mengagetkan Etou. Miyamura Sayoko menceritakan bahwa dirinya pagi ini bermimpi. Itu mimpi yang sangat panjang tentang malam-malam yang dirindukan Miyamura Sayoko sejak masih kecil. Dalam mimpinya, dia bersikap buruk dan selalu sendirian. Dan suatu malam beberapa pria menakutkan mendatangi dirinya, kemudian seorang laki-laki datang menyelamatkannya. Anak laki-laki itu sangat merendahkan diri dan sedikit nakal. Saya rasa Miyamura sudah mengingat kejadian bersama Etou selama ini.
Tentu saja siapa yang bisa hilang ingatan ketika sudah merasakan belut berbulu. でも目が覚める直前その人はひどく悲しんでた。だから伝えたかったんだ。私が全部覚えてるから。いつかは終わる。だからこそ俺は Akhirnya Miyamura Sayoko mengingat hal-hal indah bersama Etou. Etou hanya bisa meminta maaf karena melakukan hal buruk kepada Miyamura Sayoko. Saya curiga jika sejak awal kepribadian ganda hanya sebagai sebuah alasan saja untuk menikmati belut berbulu. Cerita kepribadian ganda Miyamura Sayoko yang diobati oleh Etou pun berakhir. Di episode 2 ini ada dua cerita yang berbeda. Saya akan menyingkat ceritanya saja. Di mana ada siswi cantik dan kaya bernama Origasa yang memiliki kepribadian ganda. Jika di sekolah dia sangat baik hati dan kalem. Tetapi ketika di rumah dia menjadi liar. Dia memiliki guru privat dan hari ini guru itu datang ke rumah Origasa. Kemudian guru itu bukannya mengajar mata pelajaran kepada Origasa malah dijadikan hewan peliharaannya. Selengkapnya tonton saja langsung di Nocturnal episode 2. 今日は気分がいいの。だって本当に先生が来てくれたもの。オリガサ、俺はもう教師じゃ。分かっています。先生が去ってから胸に穴が開いたようで。それに唯一の味方だった私の支えもいなくなってしまったわ。お部屋にいらしてお話がありますの。 Demikianlah rekap cerita anime ini, semoga membuat kalian bersemangat. Silakan tonton anime full originalnya untuk mendapatkan sensasi yang lebih nyata. Siapkan tisu dan jangan lupa pakai headset serta kunci pintu kamar kalian. Klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.